Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita fisika komputasi. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial parsial. Oke. Nah, di kuliah fisika matematik yang kemarin kita sudah bahas beberapa teknik penyelesaian persamaan diferensial yang melibatkan masalah syarat batas, dan kita sudah menyelesaikan beberapa persoalan fisika yang melibatkan persamaan diferensial parsial. Oke, kita kembali ke contoh yang sudah kita bahas di kuliah fisika matematik. Ini kita persamaan Laplace transfer panas, di mana syarat batasnya ini semua sisinya temperaturnya sama dengan 0. Oke. Jadi U itu adalah temperatur dan fungsi daripada posisi. Oke, jadi dia fungsi daripada temperatur dan posisi. Tapi kita di sini akan mengambil variabel X dan Y. Oke. Jadi syarat batasnya di sini kita lihat. Ini di sini U sama dengan Gx. Jadi di sana temperatur itu sebagai fungsi daripada Gx. Kemudian di sisi yang lain ini sama dengan 0. Jadi ini syarat batasnya. Jadi coba perhatikan, begitu syarat batasnya berubah, maka solusinya juga akan berbeda, tetapi cara untuk mendapatkan solusinya itu sama. Oke. Nah, kita punya syarat batas ini 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya syarat batas ini. Jadi kita punya 4 syarat batas ini. Yang ini 1, ini 1, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kita punya 4 syarat batas itu. Nah, kalau kita tuliskan persamaan Laplace-nya untuk ini kita kemarin persamaan Laplace itu adalah ini 2 U X Y sama dengan 0. Jadi karena dia 2 dimensi, jadinya ini Y du dx sama dengan 0. Separasi variabel, jadi kita pisahkan variabel X dan Y. Kita pisahkan variabelnya ini. Nah, kemudian kita substitusi masuk di persamaan ini. Nah, kalau itu kita lakukan, maka kita akan dapatkan persamaan ini. Oke. Yang X-nya pindah ke sebelah jadi minus di sini. Oke. Minus X d 2Y dx. Nah, kita bagi dengan XY, kita bagi kedua ruas, maka kita dapatkan persamaan ini. Oke. Kita dapatkan persamaan ini. Nah, ini kita misalkan sama dengan minus lambda 2x. Oke, jadi itu kita misalkan sama dengan minus lambda 2 minus lambda pangkat 2. Ini kita misalkan jadi minus lambda pangkat 2. Tahu kalau di kuliah fisika matematik kemarin kita pakai K.
Sehingga kita dapatkan persamaan D2X ditambah minus lambda X pangkat 2 sama dengan 0, dan D2Y dikurang lambda pangkat 2Y ini sama dengan 0. Jadi kita punya dua persamaan ini. Persamaan ini yang kita dapatkan dari separasi parabol. Sorry, di sini sudah tidak pakai do, di sini sudah pakai D, karena di sini sudah turunan, bukan turunan parsial lagi. Oke, selanjutnya nanti akan mengikut. Selanjutnya, jadi kita punya dua buah persamaan dalam kita pisahkan antara variabel X dan variabel Y. Nah, coba kita lihat untuk X solusinya berbentuk seperti ini. Ini solusinya. Sedangkan Y solusinya berbentuk seperti ini. Jadi apa? Ini bisa kita ambil eksponensial, eksponensial lambda X, bisa juga kita ambil sin hiperbolik. Oke. Nah, apa itu sin hiperbolik? Itu sudah kita bahas di bilangan kompleks kemarin. Jadi silakan Anda buka apa itu yang dimaksud dengan sin hiperbolik. Jadi bisa kita ambil solusinya berbentuk seperti ini, bisa kita juga ambil solusinya ini sama saja, kita tulis cos hiperbolik. Kemudian, nah, kita sudah dapat solusinya X dan Y. Kita sudah dapat, maka kita sekarang terapkan syarat batasnya. Kita tahu kalau X 0 sama dengan 0, XL di L juga sama dengan 0. Kalau kita substitusi masuk di sini, ini jadi C1 sin 0 ditambah ini kita substitusi masuk di sini, ini jadi ditambah C2 cos 0. Cos 0 ini sama dengan 1, supaya ini sama dengan 0, maka C2 dalam hal ini harus sama dengan 0. Kemudian kita punya di X sama dengan 0, L, ini 0, kita substitusi masuk X sama dengan L, berarti lambda L, ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan sin lambda L sama dengan sin NP. Nah, sin NP itu sama dengan 0. Makanya kita punya lambda NP per L. Sehingga kita punya solusi X berbentuk seperti ini. Oke, itu berdasarkan syarat batasnya. Oke, di kuliah fisika matematik kemarin juga kita sudah berikan bagaimana kita menentukan konstanta C1, C2 berdasarkan nilai syarat batas yang diberikan. Nah, kemudian untuk Y sama dengan 0, ini menghasilkan C3 sama dengan 0. Sehingga kita punya Y sama dengan C4 sin hiperbolik MP Y per L. Oke, jadi ini X dan Y, nanti kita akan kembali bahwa U itu adalah X, ini Y berfungsi daripada Y. Jadi ini solusinya adalah hasil perkalian dua fungsi ini. Oke, jadi ini fungsi inilah yang akan nanti menjadi solusi dari persamaan diferensial berdasarkan nilai syarat batas yang diberikan. Oke, kita lihat ini dua solusi tadi yang didapatkan, kita gabungkan jadi satu, maka kita dapatkan PN ini. Oke, jadi ada solusinya untuk N sama dengan 0,
untuk n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, kombinasi linear, ya coba perhatikan, kombinasi linear dari solusi-solusi ini juga adalah solusi umumnya. Oke. Kombinasi linearnya itu U, X, Y ini berubah menjadi sigma dari 0 sampai tabel hingga Pn, X, Y. Sehingga kita punya persamaan yang ini. Oke. Jadi kita tambahi suku yang ini sigma sebagai kombinasi linear dari solusi-solusi untuk semua nilai n. Nah, kemudian kita lihat syarat batas yang terakhir, UX H itu sama dengan GX, sehingga ini kita substitusi masuk Y-nya sama dengan H, ini coba perhatikan, ini Y-nya sama dengan H, di sini Y-nya kita ganti dengan H, sama dengan GX. Nah, sekarang kita ingin menentukan AN-nya, jadi kita punya solusi yang ini tadi, ini GX. Nah, berarti AN sama dengan integral dari 0 sampai tabel hingga, jadi ini adalah derivatif sin npx per L, L sin hiperbolik npx nph per L. Oke. Nah, jadi apa? Kita punya dua solusi ini. Nanti kita akan lihat bagaimana kita memvisualisasikan solusi ini dengan menggunakan Scilab. Oke. Nah, misal kita lihat contohnya, kita masukkan nilai numeriknya, misal GX-nya ini, FX-nya ini, ini GX. Yang ini sama dengan 100X, L kurang X pangkat 3. L-nya kita ambil 2, hanya sama dengan 1. Nah, bagaimana persamaan distribusi panasnya, kita lihat atau visualisasi dari solusi ini, kita lihat di Scilab-nya. Jadi apa namanya, yang ini, jadi yang pertama kita lakukan ini definisi ini, kita tambahkan CLC. Kita definisikan W, ini kita definisikan fungsi. Jadi ini baris yang pertama, ini adalah mendefinisikan fungsi. Fungsi apa yang kita definisikan? Itu adalah fungsi yang ada di sini. Oke, fx sama dengan 100e kali L kurang X pangkat 3. Kemudian kita ini Gx sin npx per L. Oke, jadi yang ini Gx sin npx per L. Kemudian AN ini 2 kali integral, jadi kita integralkan 0 sampai L, jadi ini 0 sampai L, GG fungsi yang ini kita integralkan dengan ketelitian sampai 0,001 dibagi L kali sin hiperbolik N PH per L. Jadi ini adalah fungsi yang ini. Oke. Sebelum kita lanjut, jadi ini, jadi apa namanya, sekali lagi saya ingatkan, salah satu kemampuan yang paling penting Anda harus miliki adalah bagaimana Anda menerjemahkan persamaan itu ke dalam program komputer. Oke, dari dalam bahasa
pemrograman atau software. Karena software itu bekerja berdasarkan fungsi atau input yang kita berikan. Sebentar ini supaya Oke, saya lanjutkan. Jadi ini yang ini definisi fungsi ini, fungsi yang ini kita berikan di baris yang pertama. Oke, jadi ini baris yang pertama ini. Oke. Ini baris yang pertama adalah ini. Kemudian baris yang kedua, ini GX sin NPX per L, itu adalah yang ini. Oke. Yang ini. Nah, kemudian baris yang kelima ini, baris yang kelima ini AN, ini 2 kali integral 0 GG GX ini dibagi dengan L sin ini. Berarti ini adalah fungsi yang ini. Oke, jadi bagaimana kita, sekali lagi bagaimana kita menerjemahkan dari persamaan matematis ke dalam bahasa pemrograman. Oke, L2H1 ini dari syarat batas apa? Dari persoalannya AA ini matriksnya 0. Nah, untuk N1 sampai 20, kita N1 sampai 20, AA, AN. Oke, jadi AN itu kita ambil dari sini. Oke, jadi AN-nya. Nanti kita lihat AA sampai AN. Oke. Kemudian kita definisikan fungsi lagi. Fungsi UX, ini kita syarat batasnya 0. Dari N1 sampai 20, U, AA, sin ini, sin hiperbolik ini. Oke, jadi ini adalah yang ini. Oke. Jadi UU kita nilai nolnya penjumlahan berulang, AAN berarti AN, sin NPX per L yang ini, kemudian sin hiperbolik, ini sin hiperbolik, ini yang ini. Oke. Nah, itu fungsi itu. Kemudian X-nya, kita ambil variabel X-nya dari, kita ambil 20 gridnya. Jadi maksudnya ini dari 0 sampai L, itu ada 20 titik. Oke. Kemudian kita masukkan nilainya val. Clear dulu. Ini val, kita kembalikan nilainya. Kemudian kita plot. Oke. Jadi kita plot, ini plot 1, plot 3D, XU, UU 10, ini rotasinya, ini untuk apa? Ini plotnya jadi X, Y, dan U.
Oke, jadi kita mau lihat dalam 3 dimensi. Kemudian kita lihat kontur plotnya, bidang konturnya X, Y, UU, ini 20 untuk tampilan saja. Jadi ini apa namanya? Ini yang paling penting itu 3 ini. Nah, selebihnya itu untuk bagaimana kita memperbaiki tampilan grafiknya. Bagaimana tampilan grafik di Scilab itu Anda bisa cek di helpnya, oke? Di tutorialnya. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, inilah distribusi panasnya. Distribusi panasnya dari persoalan yang kita selesaikan. Bisa dilihat di X sama dengan 0 dan di Y sama dengan 0. Jadi ini Y-nya, X-nya ke sana, ini plot temperaturnya. Ini konturnya, bisa kita lihat tadi syarat batasnya. Coba perhatikan tadi syarat batasnya di sini GX, di bagian sini 0, bagian sini 0, kemudian di bagian sini juga 0. Dan inilah distribusi visualisasi distribusi temperaturnya. Oke, sekarang kita lihat syarat batas yang lain. Jadi ini untuk syarat batas yang pertama. Kita lihat syarat batas yang lain. Nah, coba perhatikan untuk syarat batas yang ini. Syarat batas yang ini yang ada nilainya di bawah sini. Oke, di sisi-sisi yang lain ini sama dengan 0. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita separasi variabelnya, kita dapatkan 2 solusi ini. Saya kira ini solusinya ini sama dengan yang tadi. Oke. Ini 2 solusi ini sama dengan yang tadi. Nah, yang akan berbeda nantinya adalah syarat batasnya. Oke, kita lihat ini syarat batasnya. Jadi kita substitusi masuk di syarat batasnya. X sama dengan 0, kita dapatkan ini sama tadi X. Ini X sama dengan 0 dan XL sama dengan 0, kita dapatkan XL sin NPX per L. Nah, sekarang yang berbeda di sini, Y di titik H, tadi Fx di sini sekarang 0. Kita masukkan, ini coba perhatikan, Y di sini, ini Y di sini itu diganti jadi H. Oke, jadi diganti jadi H. Kemudian ini sama dengan 0, ini kemudian kita dapatkan C4 sama dengan ini. Sehingga Y ini C4-nya kita masukkan yang ini, kemudian kita kumpulkan suku yang sama semuanya, maka kita akan dapatkan Y. Kita lakukan setelah aljabar sedikit, kita dapatkan solusi Y-nya berbentuk seperti itu. Oke. Jadi inilah solusinya untuk syarat batas ini. Jadi ini solusinya untuk syarat batas ini. Jadi kita masukkan UX 0 GX. Nah, ini sama dengan Fx. Ini deret Pouillet, kita tentukan koefisien HN-nya melalui persamaan ini. Oke. Jadi syarat batasnya berubah. Bentuk solusinya juga, solusi akhirnya juga berubah. Oke, jadi yang paling penting di sini Anda jangan menghafal solusinya, tapi bagaimana cara Anda memasukkan nilai-nilai syarat batas yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita lihat ini sama yang tadi, kita ambil Fx-nya 100x XL pangkat 3, berarti yang ini.
Kemudian kita definisikan fungsinya fx sin npx per L, berarti yang di dalam ini, oke? Yang kita mau integralkan. Kemudian kita integralkan, ini fungsi integral di dalam skelet, int j dari 0 sampai L, f, dan ini ketelitiannya. Oke, nah, apa namanya, ini bisa kita cek INTJ Scilab. Nah, ini apa kalau Anda cek di ini akan ada define integral. Oke, jadi itu adalah integral terdefinisi. Jadi bagian belakangnya itu adalah errornya. Oke. Jadi ini penjelasan fungsinya diberikan di sini. Oke, nah ini sampai di sini 1 sampai 20 sama yang tadi definisinya U. Ini coba perhatikan U AN sin NPX. Nah, yang panjang ini coba perhatikan yang panjang ini, yang ini adalah ini. Oke. Adalah ini. Oke. Itu adalah fungsi itu. U AN sin NPX per L dibagi sin NPX dikali dengan ini. Oke. Jadi apa namanya? Anda nanti lihat baik-baik bagaimana kalau Anda menyelesaikan persamaan seperti ini di konversi masuk menjadi sebuah bahasa pemrograman. Ini kita sama yang tadi VIVAL. Nah, kalau Anda bingung apa itu VIVAL, sama kita bisa cari apa itu VIVAL Scilab itu multiple evaluation. Oke. Jadi kita ingin mendapatkan ini return the vector set defined by ini. Oke. Sini ada contohnya apa itu VIVAL. Kemudian kita gambarkan, ini gambarkan, gambaran grafiknya sama dengan yang tadi. Kalau kita eksekusi, kita dapatkan grafik seperti ini. Oke. Nah, coba bandingkan dengan yang tadi. Tadi yang pertama itu fungsinya di sini. Oke. Fungsinya di sini karena di syarat batasnya tadi di X di sini yang ada nilainya. Sekarang di X di sini yang ada nilainya. Jadi kalau yang pertama tadi, coba perhatikan kita eksekusi yang pertama, dia di sini karena memang syarat batasnya kebalikannya, kemudian yang ini pindah ke sini. Nah ini sekarang konturnya bisa kita lihat di sini yang tadi syarat batasnya di sini 0, sini 0, di sini 0, di sini fx. Nah kalau yang pertama tadi bisa lihat, nah ini di sini tadi yang pertama 0, di sini 0, di sini fx. Oke, jadi inilah apa namanya cara kita memvisualisasikan solusi persamaan diferensial parsial. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau syarat batasnya seperti ini. Nah, sekarang syarat batasnya sini gx, di sini fx. Nah, ternyata kalau kita punya dua syarat batas seperti itu, tadi kita sudah punya solusi yang gx di sini dan fx di sini. Nah, itu bisa kita jumlahkan untuk mendapatkan solusi yang ini. Oke, jadi bisa kita jumlahkan secara langsung karena dia apa namanya kombinasi linearnya. Oke, jadi solusinya itu tidak saling bergantung. Kecuali kalau di sini fungsinya misalnya X pangkat 2 dikali dengan GX, nah itu solusinya beda lagi. Kalau ini saling berkaitan. Tapi apa kalau biasanya
solusinya ini biasanya kita independen satu sama lain, maka kita bisa jumlahkan secara langsung solusi ini 2 untuk mendapatkan solusi ini. Oke. Nah, kalau misalnya di sini juga GX, maka yang solusi ini juga kita cari dulu, baru kemudian kita jumlahkan. Nah, sekarang definisi kita lihat contohnya. Misal ini fx fungsinya ini, kita lihat fx fungsinya ini, kemudian gx fungsinya ini. Oke. ff, jadi ff itu yang ini sin npx, gx sin npx per L. Jadi ini didapatkan dari solusi yang tadi. Jadi kita melakukan 2 kali. Nah, yang menarik di sini, nah ini UU1, jadi kita tinggal ambil tadi yang tadi itu kita ganti dengan UU1, ini kita ganti dengan UU2 yang kedua. Jadi coba perhatikan, ini tadi yang kedua, ini di sini UU, kita ganti jadi UU2, dari yang pertama ini kita ganti jadi UU1. Oke, di sini kita ganti UU1, kemudian kita sama ini grid-nya, ini V-file-nya. Nah, kita kemudian kita jumlahkan UU1 dan UU2. Jadi dua solusinya itu kita jumlahkan. Kemudian kita plot sama saja dengan yang tadi. Kalau kita eksekusi ini, kita akan dapatkan grafiknya seperti ini. Oke, jadi inilah visualisasi dari persoalan syarat batas yang ketiga. Jadi coba lihat ini di sini fx tadi, kemudian di bagian sana ini gx, di bagian sini 0, di bagian sini 0. Oke, ini apa syarat batas yang tadi ini. Oke. Nah, sekarang jadi, nah untuk kalau ada pertanyaan silakan tanyakan melalui grup WhatsApp atau di kolom komentar YouTube-nya. Kemudian sebelum kita berakhir, belum saya akhiri. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nah setelah ini akan untuk video ini tugasnya Anda ikuti semua yang tadi, kemudian Anda laporkan dalam bentuk PDF, Anda kumpulkan melalui Google Classroom. Jadi hasil-hasil simulasi yang tadi, grafiknya apa semua, kemudian penjelasannya itu Anda kerjakan, kemudian Anda kerjakan kumpulkan melalui Google Classroom. Jadi Anda ikuti saja apa yang ada di video ini. Kemudian selanjutnya akan ada tugas besar. Apa maksudnya tugas besar ini? Nah, di kuliah ini, coba perhatikan, kuliah ini adalah salah satu tujuan utama kita adalah bagaimana kita memformulasikan persoalan fisika, kemudian kita menyelesaikan persoalan fisika. Jadi kita pilih dulu persoalan fisikanya apa. Kalau contoh yang barusan tadi, kita memilih distribusi atau aliran panas itu atau persamaan gelombang yang melibatkan persamaan diferensial parsial. Oke. Nah, setelah itu kita selesaikan dengan secara numerik dengan bantuan program Scilab. Oke. Jadi tugas besar Anda memilih salah satu persoalan fisika, misal bandul
dual bandul, bisa juga dual bandul, bisa pegas tapi pegasnya 2, itu bisa Anda kemudian Anda rumuskan persamaan matematisnya, kemudian Anda selesaikan dengan menggunakan Scilab. Oke, jadi ini waktu tugasnya ada 3 minggu. Nah, untuk minggu depan Anda sudah harus memilih persoalan fisika dan metode numerik untuk penyelesaian persoalan tersebut. Kalau bisa, sebisa mungkin sertakan penurunan persamaan matematisnya. Oke. Kemudian setelah itu minggu depannya Anda simulasikan persoalan fisika yang Anda ajukan itu dan sertakan visualisasinya. Oke, Anda sertakan visualisasinya. Jadi kalau misalnya Anda ambil persoalan misalnya gerak parabola dengan resistansi udara, Anda bisa simulasikan kalau misalnya resistansi udaranya besar, bagaimana bentuk lintasannya. Nah, itu yang dimaksud dengan visualisasinya. Kemudian di minggu ketiga, Anda kumpulkan laporan tugas besar Anda yang dengan mengikuti format yang terlampir ini. Jadi ini formatnya. Ini saya berikan format penggunaan Scilab, tapi di sini gerak osilasi. Jadi Anda bebas memilih persoalan fisika apa yang ingin Anda selesaikan dan Anda jadikan sebagai tugas besar. Oke. Jadi ini contohnya. Ini contohnya, Anda bisa ikuti ini Anda nanti kumpulkan laporannya seperti ini. Nah, ini maksudnya ini persoalan fisikanya, ini penurunan persamaan matematisnya. Jadi pertemuan pertama minggu depan itu Anda sudah kumpulkan ini persoalannya, kemudian penurunan persamaan matematisnya secara ringkas. Oke, ini persoalan. Nah, minggu selanjutnya Anda selesaikan dengan menggunakan Scilab. Nah, ini penyelesaiannya, ini kodenya. Nah, ini untuk minggu kedua. Kemudian nanti Anda akan dapat grafik-grafik seperti ini atau visualisasinya. Ini Anda kumpulkan di minggu kedua. Nah, setelah minggu depannya Anda tulis laporannya mengikuti format ini. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan, Anda bebas memilih persoalan fisika apa saja yang ingin Anda selesaikan dengan menggunakan komputasi numerik. Saya percaya Anda sudah kuliah mekanika 1 dan mekanika 2, banyak persoalan-persoalan fisika yang melibatkan matematik dan teknik penyelesaian numerik yang kita bahas pada kuliah kita di fisika komputasi. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan tugasnya, silakan tanyakan melalui Google Classroom atau Anda bertanya melalui grup WhatsApp kita. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.